Jadi gurunya Aira nih cerita kalau kemarin itu sempet dikasih tugas satu project content creating, tapi nilainya Aira kurang bagus gitu. Terus kan aku sama Aryo langsung tetetan, anak ke content creator nilai content creatingnya kurang bagus, apa aja nggak terima gitu. Saya jelaskan. Sebagai content creator saya tertohok juga nih. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Mau ceria banget sih, harus pakai begini-begini. Iya dong, aku kan soalnya Pinky Winky. Jadi mau ceria gitu loh. Oke. Ngomongin apa kita hari ini, Bu? Kita mau ngomongin, inget gak sih kemarin kita kan habis bagi rapot anak-anak di sekolah. Oke. Terus? Dan aku tuh agak kayak tertohok gitu, karena ternyata pada saat jadi gurunya nih, ini aku cerita sedikit dulu ya. Jadi gurunya Aira nih cerita kalau kemarin itu sempet dikasih tugas satu project content creating, tapi nilainya Aira kurang bagus gitu. Terus kan aku sama Aryo langsung tetetan, anak ke content creator nilai content creatingnya kurang bagus, apa aja nggak terima gitu. Saya jelaskan. Sebagai content creator saya tertohok juga nih bahwa Aira tuh mau berkarya sendiri, kayak aku bilangin gak mau. Oh gitu ya? Iya, dia bikin video yang cuman tugasnya berapa detik gitu, kayak 30 detik apa 1 menit gitu. Dia syutingnya lama banget, mau sempurna, mau dia crafting gitu, harus sampai ntar aku belum selesai. Ya Allah Kak, ini udah 10 menit Kak, ini kamu mau ngeditin gak? Enggak, aku nanti gampang-gampang. Jadi dia ngeditnya pun masih kepanjangan ya dari durasi yang seharusnya gitu. Kepanjangan dan dia bingung sendiri akhirnya, katanya deviceku ngehang itu, nge-freeze gitu. Iya. Jangan panjang. Gitu. Tapi ya aku tuh jadi kayak ngelihat satu fenomena kalau ternyata anaknya content creator belum tentu oke dan kayak oke lah gitu untuk di content creating ini gitu. Betul. Karena aku juga inget nih ternyata waktu itu tuh katanya Ibu Najila Shihab ya, beliau bilang nggak semua anak didesain untuk selalu tampil di depan gitu loh. Untuk selalu yang misalnya nih ada show pertunjukan, terus anak nih misalnya acting atau misalnya bisa nyanyi, bisa nari dan lain-lain. Nggak semua anak kok kayak gitu. Karena kan bakatnya anak-anak beda semua gitu. Dan sebenarnya pekerjaan untuk tampil di depan itu sama baiknya sama yang di belakang layar. Betul. Jadi yang di belakang layar tuh kan juga membutuhkan effort, pekerjaan, dedikasi dan ilmu juga gitu loh. Iya sih, di dalam satu panggung pertunjukan kan seolah-olah yang kita lihat ya, oh anak-anak itu tampil, nari, acting, atau misalnya nyanyi dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya ada tugas-tugas atau role yang sebenarnya tuh di balik layar yang bisa dimilikin sama anak-anak ini gitu. Kayak misalnya project managing ya kan, terus bagian apanya kayak content creator tuh kayak editornya, gitu. Kameramennya, gitu, semuanya tuh banyak banget yang membentuk suatu konten nggak harus di depan layar. Bahkan di depan layar tuh lebih dikit ya. Benar. Cuman yang sekarang kelihatan kan bahwa pekerjaan konten kreator, wah nih katanya anak-anak zaman sekarang pengennya bikin konten, pengen jadi YouTuber, wah pengen duitnya banyak kayak YouTuber. Itu kan bisa jadi sih. Bisa jadi, tapi itu kan jadi kayak sebuah pekerjaan yang diglorify dengan uangnya nanti banyak loh, gitu loh. Ya kan? Padahal nggak semuanya harus diglorify dengan wah nanti gajinya gede loh. Karena kan nggak menjamin ya gaji gede. Ya nggak sih? Dan setiap bidang juga kita ingetin sih ke Aira kan, setiap bidang juga nggak semuanya harus jadi sama semua gitu. Kalau semuanya jadi sama, yang jadi belakangnya siapa, belakang layarnya siapa. Misalnya kalau semua jadi bos di perusahaan gitu, lah terus nggak ada timnya dong. Iya, masa semuanya pengen jadi bos kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi setiap pekerjaan itu pasti banyak support system yang lain yang dibutuhkan. Jadi nggak semuanya harus tampil gitu. Tapi sebenarnya punya satu kesamaan. Bahwa si anak-anak kalau kita sebutnya kan kayak generasi anak-anak kita ini generasi alpha atau new gen gitu ya. New gen, oke. Nah, ini tuh sebenarnya yang menjadi sama adalah ketika mereka ini punya fundamental skill. Oke, benar. Ada beberapa skill yang memang udah jadi landasan lah ya untuk kita kembangkan diri anak-anak ini mau kemana, tapi harus ada dasarnya ini, yaitu fundamental skillnya. Iya, jadi kayak misalnya nih kalau aku ngelihat anak zaman sekarang tuh creative thinkingnya oke banget sih. Maksudnya untuk ukuran anak 7 tahun dan 9 tahun nih, itu tuh kayak mereka aja mau kita mau liburan, mereka bisa present loh di Canva untuk
ngapain aja kita selama liburan. Day 1, day 2, day 3 tuh mereka bisa susun. Bener. Dan itu di present, aku hari pertama mau ke sini, hari kedua aku mau Keren begini. Kita sampai amazed, wow, sampai udah punya rundown gitu loh. Ya. Berarti itu kan bibit-bibit kayak project managing ya. Bibit ngatur. Bukan cuman creative thinking, anak-anak sekarang tuh juga lebih tinggi lagi critical thinkingnya. Alias suka ini challenge pertanyaan kita, ini kenapa harus begitu? Emang kenapa kalau begini? Kalau begitu nggak boleh. Kalau gini gimana? ChatGPT bantuin jawab. itu mungkin dengan berkembangnya zaman banyak banget skill-skill yang akan bertumbuh ke depannya menurutku. Tapi fundamental skill tuh masih ada yang perlu dari awal sampai akhir zaman tuh menurutku masih ada. Jadi kayak misalnya salah satunya language skill. Komunikasi lah, tapi mungkin dasarnya mungkin komunikasi terus dalam beberapa bahasa itu juga membantu. Iya loh, kalau bener. sekarang itu dari kecil tuh kita tuh ngerasa kita harus bisa bahasa Inggris. Sekarang tuh bahasa Inggris tuh harus udah fasih menurutku. Bener, makanya kenapa dulu kan bahasa Inggris aku nggak bagus ya. Ya sampai sekarang juga nggak bagus sih. Pengakuan. Bagus. Jadi karena bahasa Inggrisku nggak bagus, aku tuh pengen anak-anakku tuh bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Itu Bagus tuh tuh artinya message-nya udah sampai jadi, structure benar, iya, grammar benar gitu-gitu pokoknya ya. itu menjadi hal yang fundamental buat di anak-anak, terutama nih yang new gen inilah gitu. Karena mereka conversation semua bahasa Inggris, mau ke temennya, mau ke rumah. Tapi aku coba tetap bahasakan kalau mereka ke aku bahasa Indonesia. Oke, dan ke aku bahasa Inggris. Yeah. Dan dari kecil kita tuh memang begitu. Kita memang udah yakin bahwa skill bahasa Inggris ini udah fundamental. Jadi aku dari kecil, dari lahir udah 80-90% omonganku tuh bahasa Inggris ke anak-anak. Dan Nucha itu bahasa Indonesia. Jadi bilingual lah gitu. Nah itu sebenarnya dari presentasi anak-anak kemarin juga kita masih melihat bahwa walaupun mereka conversationnya oke, tapi masih ada tuh kayak struktur kalimat, masih ada tuh kayak typo, yang gitu-gitu. Mungkin yang harus masih bisa berkembang nih, masih banyak nih room for growth-nya. Iya, aku tuh kalau ngelihat anak-anak nih pada saat presentasi mereka kemarin, mereka bikin di Canva gitu ya, pakai tabletnya, terus habis itu presentasi di screen gitu untuk kedua orang tuanya ini, dia sambil ngomong presentasi, tapi aku baca sebenarnya secara kata-katanya itu typonya lumayan banyak, terus strukturnya tuh mungkin koma titiknya hampir gak ada ya, jadi semua lanjut. Jadi kalau zaman dulu kita belajar bahasa Indonesia aja ada SPOK, atau kalau nulis artikel ada 5W 1H. Kalau ini ditabrak semua, pokoknya. Semua. Kamu tahu nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MD, DM, menerangkan, diterangkan segala macam, suka memang ketukar mereka. Nah itu juga harus diperbaiki. Tapi kan aku secara anaknya struktur banget ya, kayak sistematis banget. Jadi aku ada gatal-gatalnya tuh, kayak pengen mengkoreksi bahasa Inggris mereka secara struktur, walaupun bahasa Inggrisku nggak bagus loh. Tapi aku jago mengoreksi. Bahasa Inggrisku nggak jago, Bab. Tapi aku jago koreksi. Gimana caranya ya? Gimana caranya seseorang yang bahasa Inggrisnya nggak bagus mengoreksi? Ini ragu, biasalah, makanya kan, kita butuh bantuan kayaknya, bukan kamu sendiri. Jadi makanya aku tuh begitu ngeliat itu kan, aku kayak gatel banget nih, kayak tergugah pengen, aduh, kok bahasa Inggrisnya udah bagus nih padahal, tapi kok strukturnya kayaknya perlu dilatih gitu, kayak masih perlu ada sesuatu tambahan gitu. Nah emang sedikit ada bedanya kalau gua sama Nucha ya. Nucha kalau diperhatikan strukturnya rapi, sekolahnya kalau bisa cum laude, setinggi mungkin. Ini udah cum laude, udah S2, masih pengen S2 lagi, bahkan suatu saat mungkin S3, I don't know. Kalau gue cepetan dong selesai sekolah nih, gak selesai kayak gue udah selesai sekolah secepatnya deh, walaupun S2 juga aku kumpot-kumpotan asal lulus gitu. Terus menurutku anak-anak tuh bahasa Inggrisnya udah oke lah, conversational tuh udah will get them by lah, udah mereka in life udah oke dengan segini. Nah Nucha pengen struktur. Iya. Kayak hari-harinya tuh udah penuh struktur nih. Anak-anak hari Senin gimnastik, hari Selasa ada ngaji, ada apa-apa aja. Ada segala macam ya, banyak. Ada piano, ada waduh, pokoknya struktur. Nah sekarang kestrukturan Nucha ini membawa kita ke suatu hari di mana kita ngetes. Iya, nah kemarin tuh kita bawa anak-anak Aira dan Shua ini karena mumpung pas lagi liburan sekolah,
kita ajak nih untuk tes. Kasiannya liburan sekolah disuruh tes. Liburan sekolah itu libur jalan-jalan kemana gitu, belanja, makan enak gitu. Kamu tes? Bener, malah kita bawa ke English One ya. Dulu tuh namanya IF, Bang. Ingat gak nih, parents? Zaman kita kecil dulu namanya IF, dan dulu tuh pokoknya udah jadi top of mind kalau mau les bahasa Inggris kemana, ya ke IF gitu. Dan dulu tuh Kalimalang ya? Aku anak Kalimalang. Aku tahu ya Kalimalang ya. Tapi sekarang namanya berubah. Ya, sekarang namanya berubah jadi English One. Ya, English gitu. One. Nah, ceritanya Aira Shua itu dibawa ibunya yang lumayan strict ini ngetes di liburannya. Kita tes, seberapa sih bahasa Inggrisnya. Dan jadi, ada level-levelnya gitu hasilnya kan. Jadi kita kayak yang datang ke yang di Cipete. Nah itu aku yang nganterin. Waktu itu aku cerita kita udah appointment untuk tes. Dan tesnya itu karena 2 level yang berbeda. Sesuai usia sesuai soalnya usia, ya. masuknya juga gantian. Kalau Aira itu ada tes interview atau ngobrol, satu lagi worksheet di device, di gadget tablet. Waktu itu. Okay. Kalau Shua interview aja. Gitu. Jadi mereka maksudnya interview sendiri-sendiri, nggak gabung karena kelasnya beda, individual gitu. Ya udah, mereka keluar terus udah gitu. Kita juga dikasih lihat kelasnya seperti apa gitu. Jadi kelasnya kayak teater, bukan teater, U-shape gitu, melingkari gurunya. Dia kenapa ruangannya aku kaca-kaca kelasnya gitu kan? Apa? Ruangannya kaca-kaca gitu. Warna-warni. Dan kenapa aku kelasnya itu kiwi sama apa atau lagi aku lupa deh. Pokoknya cuma mereka mempermasalahkan nama kelas, kayak excited banget untuk datang ke kelasnya itu gitu. Jadi menarik bahwa ternyata anak kita bukan di level terbaik lah. Shua yang Aira bagus kok. Bagus, tapi kan bukan paling atasnya gitu. Nah, Aira itu cukup bagus untuk umurnya. Bukan, kebalik. Aira bagus untuk umurnya. Justru dia kan masuk kelas kelompok yang atas. Iya, yang belum umurnya, bahkan hampir umurnya gitu, kayak berapa bulan lagi kan bedanya kan. Nah itu Aira yang lebih eksepsional gitu. Mungkin karena lebih tua juga umurnya, mungkin Aira, lebih banyak meresap lah. Nah itu yang menarik sih. Jadi kayak mereka terus nungguin terus kapan berikutnya. Iya, dan kita udah trial juga sih. Kayak suka di tes gitu. Dan dia trial karena senang sama gurunya, cara belajarnya, dan anak-anaknya gitu loh, teman-temannya. Nah sebenarnya buatku tuh bahasa Inggris di satu sisi aku ngeliat Aira Shua udah bagus karena kesehariannya di sekolah dan dengan teman-temannya itu udah bahasa Inggris. Jarang banget mereka pakai bahasa Indonesia. Bahkan nih kalau di rumah, kalau nggak aku nyelak pakai bahasa Indonesia, mereka tuh bahasa Inggris terus, sama Aryo, sama aku pun juga di bahasa Inggris kan. Tapi buatku masih penting nih bahasa Indonesia untuk di rumah gitu ya. Jadi anak-anak ini perlu aku masukin atau aku tambahkan stimulasi buat ke English One karena aku ngerasa struktur mereka menulis itu masih belum terstruktur lah gitu ya. Jadi kayaknya perlu deh bantuan, perlu deh dibantu gitu. Karena menulis ini kan jadi sesuatu yang cukup krusial ya di dalam sekolah, ya kan, ya calistung, baca, tulis, ngitung. Nah kalau bacanya udah cukup bisa gitu ya, terus ngitungnya juga udah bisa, tapi sebenarnya si menulisnya itu yang masih perlu diasah buat strukturnya gitu. Jadi at the end kita tuh aku tuh tetap walaupun nggak begitu terstruktur, cuman memang seneng banget exploring. Jadi mereka tuh udah pernah, si Aira pernah sepatu roda. Ya, terus skateboard dia juga pernah, Shua pernah tenis, terus berenang. Tapi berenang bukan karena mereka udah nggak suka, tapi merasa udah bisa. Kalau tahap berikutnya tahap yang klub gitulah. Mereka udah selesai tuh berenang, juga udah pernah. Nah ini aku jadi ingat masa kecilku bahwa kalau aku gonta-ganti les gitu, aku pernah organ, gitar, ngaji. Zaman dulu organ ya, padahal piano kan sebenarnya. Keyboard, organ tunggal. Nah terus begitu ganti dicap bosenan. Terus begitu gede, aku merasa bersalah kan, selalu dicap bosenan. Yaudah deh aku nggak minta lagi deh les deh gitu. Jadi aku yaudah deh, daripada gue mulai sesuatu lagi terus gue nggak suka, terus gue dibilang bosenan, yaudah deh gue nggak minta lagi deh. Nah aku pernah baca postingannya Gary V. Bosen itu bukan jelek, bosen itu bisa jadi lo belum menemukan apa yang lo suka. Benar sih. Terus aku untung baca itu sebelum punya anak ya, jadi kayak oh iya bisa jadi nih, ya udah kita
aku berpegang banget sama itu untuk ya udah cobain aja, mungkin ini nggak cocok, mungkin itu nggak cocok, mungkin cocok tapi belum waktunya, bisa jadi, atau dia belum menemukan triggernya. Kayak berenang pun kita mengalami 2 fase tuh. Yang pertama dia tuh Aira sempat kagetan karena langsung diceburin. Nah itu sempat agak kagetan, kita off dulu dari tempat itu, cari tempat lain yang main dulu di luar sama orang tuanya ikut nyemplung, yang gitu-gitu tuh jadi itu. Jadi kayak memang timingnya juga belum tepat kali. Tapi aku suka banget exploring, makanya mungkin ini waktu yang tepat untuk exploring dia sukanya apa gitu. Iya sih. Jadi ini sebenarnya secara waktu kita lagi masih berdebat antara aku dan Aryo, karena kalau buatku yang jadi prioritas adalah kemampuan menulis tadi, karena nanti kan pada saat lulus SD mau ke SMP kayaknya katanya tuh sekarang yang diperluin nulis esai itu loh yang panjang. Esai mau kemana sih gitu ya? Jadi tua banget. Pokoknya si esai ini perlu ditulis dan strukturnya tuh sangat penting. Makanya buatku kayaknya perlu deh dari sekarang-sekarang nih jadi hal yang fundamental gitu. Buat itu masuk SMP, masuk SMA nanti atau kuliah semua kan kayak penulisan paper dan lain-lain kan perlu gitu. Nah, tapi kalau buat Aryo ya waktunya kayaknya mendingan buat explore yang lain deh. Mungkin ada hobi-hobi lain gitu kayak mungkin anak-anak ke tenis merajut, atau gitu. Kayak serius. Ya kayak misalnya tenis lah atau mungkin apa gitu. Buat Aryo tuh kayak perlu catur yang gitu. Beneran. Enggak. Nah. Pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku tuh ya udah deh ngebenerin dulu deh apa yang jadi yang paling dia udah bisa, tinggal diasah lagi. Benar sih, benar. Nah, kayak sebenarnya bosan itu juga perlu bahkan. Aku dibilang bosanan, satu Gary Vee bilang gitu. Kedua, kalau nggak salah itu ya dari Instagram juga aku lupa, salah satunya juga Bu Najila Shihab juga bilang bahwa biarin aja anak bosen. Coba biarin dulu anak bosen, kasih beberapa mungkin pilihan ada di sekitarnya ada apa, tapi jangan usah nggak perlu selalu harus gadget deh, gitu. Misalnya, tapi ini kita coba langsung kata-katanya itu, karena bosan itu akan memaksa dia menemukan something to do dengan sendirinya, dan kreativitasnya akan justru tertrigger untuk ngelakuin sesuatu biar dia nggak bosan. Akhirnya ya benar kita limitation kayak screen time-nya sekian jam dalam sehari, habis itu udah ya terserah kamu pikirin mau ngapain. Bosan awalnya pasti gitu. Tapi lama-kelamaan, aku bikin ini dong, pulang-pulang tiba-tiba kayak gitu. Dia bikin mochi sama Iya benar, dia masak-masakan, crafting, masak beneran lagi. Ada tim kamu ulang tahun dibikin-bikin, kartu ucapan, itu semua berkat bosen. Iya, jadi ada bagusnya sih anak bosen ya. Iya, jadi nggak usah di label dulu sih. Jadi kayak bosenan takutnya malah kayak aku kayak udah nggak usah nyoba lagi deh, nanti dibilang bosenan. Jadi kayak takutan juga sih untuk nyoba. Dulu aku juga banyak kok hal-hal yang kayak sama kayak kamu. Aku ada organ, aku ada karate, aku ada ngaji, aku ada apa lagi ya? Pianika. Itu karate sama ngaji bareng nggak? Apa? Enggak, terus ada aku pernah ikutan drama. Pianika ada lesnya? Iya, bukan les pianikanya, drum band di sekolah tuh. Jadi, jadi aku banyak ikut ina-inu. Terus aku juga pernah les tari pendet, tari Bali. Wow. Jadi banyak sebenarnya aku coba, tapi nggak ada yang bener-bener kayak aku sukain sampai sekarang. Terus? Ya udah, intinya adalah aku mencoba kok explore, tapi aku belum ketemu-ketemunya sampai setua ini gimana. Oke. Ya udah, jadi kita langkah berikutnya ini mencoba yang satu ini. English One yang dulu namanya English First ini kan udah 30 tahun, udah lama banget. Lama banget loh. Kita aja umurnya udah masih ngerasa IF dari dulu ke sekarang English One. Iya kan? Aku aja masih di umur 30-an loh. Berarti dari aku bayi-bayian kecil gitu udah ada. Ya, masih 30. Kalau aku? Ya, aku belum. Udah enggak. Nah, itu dan itu legit, dari dulu kita tahu legit, bahkan dia kan sertifikasinya CAFR itu Cambridge Assessment, jadi kayak ya udah bener, emang bahasa Inggris tuh begini menurut CAFR tuh begini, dan itu English One berpatokan di situ gitu dasarnya gitu. Jadi ya udah, mungkin ya struktur itu dibutuhkan. Jadi aku membutuhkan kamu untuk menstrukturi hidupku. Apa sih? Menstrukturi hidupku. Parents di sini kalau juga mau coba, jangan lupa sekarang tuh lagi ada diskon besar banget, ada eksklusif merchandise juga kalau gabung sekarang, dan ada loyalty reward. Promo ini berlaku dari 15 Juli sampai 31 Agustus. Nah, ini kan karena mendukung masuknya tahun ajaran baru. Betul. Nah, back to school, jadi mempersiapkan anak-anak ini untuk belajar
memperbaiki bahasa Inggrisnya, meningkatkan bahasa Inggrisnya lebih baik lagi seiring dengan masuknya ajaran baru. Iya, dan biasanya memang di tahun ajaran baru ini orang tua tuh lagi mempersiapkan lagi merestrukturisasi jadwal lesnya anak-anak. Asli. Kayak aku akan merestrukturisasi jadwal anak-anak abis ini nih, karena kan jadwal sekolah mereka berubah juga nih, naik kelas ya kan. Betul. Yang satu naik kelas 2, si kakaknya naik kelas 4, jadwalnya beda-beda. Terus jadi ada jadwal-jadwal les pulang sekolah yang aku harus ubah gitu. Terus ada yang bertambah nih. Nah ini kan karena anak-anak tertarik nih sama les bahasa Inggris ini di English One. Jadi aku harus ngatur lagi menambah jadwal itu dan apa yang harus dikurangin. Karena jadwal mereka udah padat. Masalahnya bukan cuma jadwal mereka yang padat, yang antar jemputnya pusing. Bener. Dan 2 anak. Dan 2 sekolah yang beda. Ya udah berarti udah benar 2 anak Cuma cukup ya, ini udah direkam jadi udah tahu bahwa 2 anak cukup buat kita gitu loh. Nah ini juga buat parents tadi ya, selain kita manfaatin promo back to school ini juga untuk merestrukturisasi jadwal lesnya anak-anak, jadwal sekolah, terus pasti kebutuhannya udah bertambah, udah beda lagi, kita mulai ini les-les ulang apalagi yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Betul. English One itu banyak banget cabangnya, bisa dilihat yang terdekat dengan rumah lo, rumah parents di situ, dan jadi coba aja dulu, setidaknya tes dulu ya untuk tahu gitu. Siapa tahu udah tes, udah lihat tempatnya, lihat reaksi anaknya. Nah, kalau emang cocok, mungkin cocok. Dan harus trial dulu anaknya gitu. Tes dan trial, benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak parents yang sudah nonton kita. Kalau bermanfaat boleh share, boleh like, boleh komen. Kalau menurut kalian gak bermanfaat, jangan dong, harus bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Maksa gak gue? Beda, restoran Padang aja beda. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.